warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberi kita kesehatan meski saat ini sedang masa pandemi corona. Semoga kita terus diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Anak-anakku SMA Negeri 1 Sedayu kelas 10 yang baru, selamat datang di SMA ini. Kalian generasi penerus yang akan melanjutkan menimba ilmu seperti sekolah yang kalian pilih, kebetulan SMA Negeri 1 Sedayu. Perkenalkan, saya sebagai penyaji materi kali ini, nama lengkap saya Nur Ratna Dewi, SPD MM. Di SMA Negeri 1 Sedayu, saya mengajar mata pelajaran PPKN. Materi yang akan saya berikan adalah PPK, penguatan pendidikan karakter melalui wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara, dan anti radikalisme. Untuk itu, sebelum saya masuk ke materi, silakan kalian simak berikut ini. Kelas 10 SMA Negeri 1 Sedayu yang baru. Selamat datang di Semansi. Hai, masih menyimakkan semuanya? Meski saya ini di sesi yang keberapa ini ya? Yang ketiga ini kayaknya. Perkenalkan, nama lengkap saya Nur Ratna Dewi, SPD MM. Ini NIP saya di SMA Negeri 1 Sedayu. Mata pelajaran yang saya pegang adalah PPKN. Riwayat pendidikan saya, SD Negeri 1 Ketapang Banyuwangi, SMP Negeri 4 Banyuwangi, SMA Negeri 1 Sedayu, S1 PMPKN UNESA, S2 MSDN Setie Mardika Surabaya. Nah, kalau 3 tahun ke depan kalian semuanya lulus dari SMA Negeri 1 Sedayu, berarti satu ikatan keluarga besar alumni SMA Negeri 1 Sedayu sama dengan diri saya. Sebelum saya menginjak ke materi, kalian simak baik-baik. Apakah kalian di rumah menghadap handphone atau laptop? Sama saja, yang penting kalian bisa menikmati tampilan yang akan saya berikan berikut ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Selaraskan keanggunan
dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah inau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Putra bangsa yang menebar cita Anak-anakku, bagaimana? Semuanya sudah menyimak? Nah, Indonesia kita indah bukan? Indonesia yang terhampar dari daratan Sumatera sampai tanah Papua, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Semuanya memiliki ciri khas sendiri-sendiri, baik itu makanan tradisional, baju adat, tarian tradisional, lagu-lagu daerah, sampai ciri khas hasil buminya juga mempunyai ciri sendiri-sendiri. Kalian lihat, jika ada tari jaipong, berarti itu dari Sunda, Jawa Barat. Dan di dalam video tadi, ada tari Salman yang begitu mempesona sampai ke luar negeri, itu dari Aceh. Kemudian ada saudara kita dari Kalimantan yang biasa kita sebut dengan suku Dayak. Kemudian saudara kita dari Pulau Dewata. Kalau kalian nanti ada nama Ida Bagus, Igusti, kemudian Imade, nah itu berarti orang Bali. Kemudian saudara kita dari Papua. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, laut-laut yang begitu indah, terurai bagaikan untaian permata mutu manikam. Semuanya begitu mempesona, hamparan padi yang hijau, bak permadani terbang, pemandangan yang indah, aliran sungai yang jernih, semua adalah milik kita, milik Indonesia. Nah, materi yang akan saya berikan pada kalian adalah penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui
wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara, dan anti radikalisme. Kita masuk yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang pertama, mohon maaf, penguatan pendidikan karakter dulu. Pembangunan karakter adalah cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia dan tertulis dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Juga, pembangunan karakter merupakan amanat pendiri negeri ini yang dimulai sejak awal kemerdekaan. Mengapa itu harus kita lakukan? Melihat keajikan perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa yang belum terjaga baik, sehingga hasilnya belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari fenomena keseharian, menunjukkan perilaku masyarakat yang belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai falsafah Pancasila, yaitu religius, humanis, nasionalis, demokratis, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Karena itu perlu revitalisasi pembangunan karakter bangsa. Apa sih revitalisasi itu? Revitalisasi adalah penguatan, pembentukan, memperkokoh, supaya karakter bangsa ada dalam setiap masyarakat Indonesia, termasuk kalian loh, para pelajar. Nah, contohnya lewat PPK yang kalian ikuti kali ini. Konsep karakter bangsa, manusia adalah fitrah ilahi. Dalam dirinya ada jati diri yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian terbentuklah karakter. Karakter mempengaruhi perilaku. Jadi lingkungan, karakter, dan perilaku saling mempengaruhi. Dalam pendidikan karakter, kita dapati 18 nilai yang bersumber pada agama, Pancasila, budaya, dan tujuan nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kita ambil sumbernya dari pengembangan dan pendidikan karakter bangsa, pedoman sekolah, tahun terbit 2009, halaman 9 sampai dengan 10. Yang pertama yang kita bahas adalah wawasan kebangsaan. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Biasanya juga disebut dengan nasionalisme. Kita lanjut, cinta tanah air. Anak-anakku, cinta tanah air merupakan wujud pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, apa cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah mencintai bangsanya sendiri. Munculnya perasaan cinta warga negara kepada negaranya dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan. Biasanya disebut dengan patriotisme. Lanjutnya, bela negara. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Tahukah kalian bahwa bela negara itu kalau kali ini termuat di dalam undang-undang? Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang telah mengalami amandemen 1, 2, 3, dan 4, terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Akan tetapi, ketentuan kedua hal tersebut di atas intinya adalah hak dan kewajiban konstitusional warga negara untuk membela negaranya. Kita lanjut, ini yang sangat menarik, yang sekarang lagi marak,
yaitu anti-radikalisme. Pengertian radikalisme menurut ensiklopedia, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Anak-anakku, Indonesia tidak menyukai kekerasan. Indonesia adalah negara mencintai damai. Damai di bumi Indonesia, damai dengan tetangga, negara-negara sebelah. Bahkan kita pun ikut dalam percaturan internasional. Semuanya ada dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. 3 gejala radikalisme yang patut diwaspadai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, seseorang yang mudah menganggap kafir sesama muslim. Awas, hati-hati, gak boleh ini dibuat gurauan. Karena apa? Yang berhak menilai ibadah seseorang adalah Allah, Sang Pencipta kita. Sesama muslim, kita harus saling menghormati dan saling bertoleransi meski beda paham. Yang kedua adalah eksklusif. Seseorang yang merasa bahwa pendapatnya lebih benar, tidak mau mendengarkan orang lain, dan tidak mau terbuka di masyarakat. Dia merasa dia lain dari yang lain, dia sangat istimewa. Lah, itu juga merupakan gejalanya. Dan yang ketiga adalah yang paling berbahaya, yaitu revolusioner. Mereka tidak sungkan mengintimidasi orang lain guna mencapai cita-citanya. Bukan orang lain saja yang diintimidasi, bahkan negara pun juga iya. Contoh, melakukan bom bunuh diri dengan mengebom lokasi yang mereka anggap tempat orang-orang yang tidak sepaham atau sealiran dengan mereka. Anak-anakku, kalau yang kayak gini sudah bukan radikalisme, tapi sudah mengarah pada terorisme. Bagaimanakah cara upaya mengatasi radikalisme di Indonesia? Yang pertama, meningkatkan pemahaman keagamaan yang benar. Kita sebagai umat Islam, kita jalankan kewajiban kita jauhi larangan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, teman-teman kita yang agama Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu pun demikian. Yang kedua, membentuk komunitas damai di lingkungan sekitar, damai di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, damai dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara. Yang ketiga, menyebarkan energi positif, perdamaian dalam dunia maya dan dunia nyata. Di dunia maya sekarang lagi heboh sekali, lagi sering-seringnya mereka kayaknya bertengkar, baik itu di Facebook, di Twitter, Instagram, Telegram juga iya. Nah, kita hindari semuanya itu. Karena apa? Seperti yang keempat ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu lebih penting. Persatuan dan kesatuan bangsa sudah dipelopori, bahkan dirintis dan terbentuk lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari ujung Sumatera sampai tanah Papua, semuanya meleburkan diri menjadi satu, merah putih. Meski nanti kalau kembali ke daerah masing-masing, ya seperti dengan suku dan wilayahnya masing-masing. Yang terakhir, berperilaku positif sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menjaga komitmen persatuan dan kesatuan, bisa melawan segala macam paham, bentuk kebencian dan kekerasan yang ingin meruntuhkan, merusak keutuhan NKRI. Berikut Ibu Ratna tayangkan contoh-contoh radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Lihat gambar yang pertama. Seperti itulah anak-anakku, terjadi pengerusakan, aset jalan juga terputus, masyarakat di lingkungannya pun takut, semuanya menutup rumahnya. Nah, yang mereka mau seperti ini, kita juga tidak ingin ada kekerasan di negeri ini. Jangan sampai terjadi, meski kenyataannya tetap saja terjadi. Apalagi yang ini. Tambah menakutkan lagi. Dana negara yang seharusnya untuk pembangunan, akhirnya untuk memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Lihatlah, ini di malam hari, saat orang harus istirahat dan tertidur lelap, mereka pasti ketakutan.
Ya, bentuk-bentuk seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Indonesia adalah negara yang cinta damai. Mari cintai Indonesia. Indonesia adalah rumah kita. Jangan kita robohkan, jangan kita runtuhkan. Apa yang ada di Indonesia, baik itu agama, suku, budaya, ras, dan etnis, semuanya adalah nyata. Perbedaan itu indah, anak-anakku. Dan perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan. Karena nanti juntrungnya adalah perseteruan, permusuhan yang menimbulkan pada kekerasan. Kekerasan nanti mengakibatkan anarkis, kemudian lama-kelamaan menjadi radikalisme, dan itu sangat tidak kita inginkan. Indonesia adalah rumah kita. Kita dilahirkan di Indonesia, menjalani hidup di Indonesia, bekerja juga di Indonesia, kemudian insya Allah jika nanti kembali ke haribaan ilahi juga di Indonesia. Bagaimana dengan yang mereka di luar negeri? Mereka yang menyintai Indonesia akan tetap sebagai warga negara Indonesia. Akhirnya anak-anakku yang ada di rumah semuanya, tetaplah mencintai tanah airmu Indonesia. Semangat kebangsaan harus ada pada dirimu. Cinta tanah air tadi yang sudah saya ungkapkan, ya, bela negara seperti yang kalian sekarang lakukan. Kalian belajar, menempuh ilmu di SMA Negeri 1 Sedayu yang kalian pilih. Akhirnya, semangat belajar terus, ukir prestasimu, toreh karyamu, kejar cita-citamu, demi masa depanmu, masa depan kalian semuanya, dan masa depan Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak paparan materi yang saya berikan hari ini. Semoga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa kalian ambil hikmahnya dan kalian aplikasi dalam diri kalian. Saya rasa orang tua kalian menginginkan hal itu. Semoga kalian menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Di masa pandemi corona ini, semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan bela negara sangat dibutuhkan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Dan akhir kata, tetap di rumah. Pakai masker jika kalian memang perlu keluar rumah. Kalau pulang, cuci tangan yang bersih. Terapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Toreh karyamu, ukir prestasimu. Terus semangat belajar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi